Oke, kamera roll and action. Michael, kita lanjutkan perbincangan kita beberapa waktu yang lalu. Ternyata soal uranium dan teknologi senjata nuklir ini masih banyak ruang-ruang gelap yang penuh misteri. Terkhususnya pertanyaan terbesar ketika Putin tahun 2023 mengatakan bahwa kenapa Rusia yang dituduh akan menggunakan senjata nuklir. Padahal satu-satunya negara di dunia ini yang pernah melakukan kejahatan dalam artian menggunakan senjata nuklir adalah Amerika Serikat tahun 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Pasca 45 atau setelah peristiwa tersebut, muncullah sebuah kelompok atau gerakan bagaimana untuk membahas pelarangan ataupun traktat kerjasama negara-negara supaya tidak melakukan uji coba senjata nuklir. Ada yang uji coba terbuka atau atmosfer dan bawah air, ada yang di bawah atau apa yang kita kenal namanya. Baik, memang. Baik, Bung Martin, terima kasih atas kesempatannya memang. Jadi memang atas ketakutan-ketakutan tersebut, jadi kita mempunyai beberapa memang kesepakatan, baik itu secara global ataupun mungkin unilateral atau bilateral. Jadi untuk secara global itu ada namanya IAEA, itu Badan Atom Internasional. Ini langsung dibawa Persekutuan Bangsa PBB. Jadi IAEA ini ada dia kesepakatan kita untuk tidak melakukan dari pengembangan nuklir. Nah, itu bisa disebut dengan NPT. Baru ada dia disebut dengan CTBT atau CTBT. Ini untuk bagaimana kita tidak diperbolehkan untuk melakukan uji coba senjata nuklir. Nah, baru ada juga dia dengan perjanjian untuk yang mempunyai reaktor nuklir untuk memberitahukan ketika ada kejadian luar biasa di reaktor nuklir yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Lalu kemudian ada juga tentang terkait dengan kesepakatan untuk memberikan data terkait dengan berapa sih jumlah produksi dari bahan-bahan nuklir suatu negara tersebut. Jadi semua terlapor. Jadi setiap negara yang masuk ke dalamnya itu atau yang memiliki reaktor nuklir yang terdaftar di situ, itu semua dilaporkan, baik dari jumlahnya, limbahnya, baik mungkin ada suatu kejadian. Seperti kemarin kan ada Sepok, ada limbah nuklir yang hilang, selisih perhitungannya kan. Nah, itu terlapor sampai ke Amerika di IAEA, Badan Atom Internasional tersebut. Nah, jadi memang semua ada plus minusnya kan, dan hampir semua yang memiliki reaktor nuklir semua terdaftar dan meratifikasi NPT sama CTBT tersebut. Nah, terkecuali nih Amerika. Jadi Amerika menentangani NPT, baru sama juga CTBT, tapi mereka cuma sekedar penyampaian secara kok kita di masyarakat kan diucap doang, tapi nggak dilaksanakan. Karena terhitung sampai hari ini sejak NPT tahun 1978 baru 2000 CTBT 2003 kalau tidak salah ya. Nah, itu sudah disetujui sama Amerika, tapi senatnya belum meratifikasi kesepakatan ini. Karena memang kan ketika kita berbicara untuk tidak boleh melakukan pengembangan senjata nuklir, berarti kan melanggar Amerika kan, karena sampai saat ini kan sering mereka melakukan uji coba nuklir kan. Oh, sering? Iya, jadi sehingga terbantahkan kalau mereka itu melakukan ratifikasi tersebut. Jadi itu yang menjadi catatan kita di negara-negara yang memiliki reaktor nuklir, sehingga tidak ada yang negara yang dikhususkan sehingga dia bisa suka-suka padahal kita melakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi untuk ketakutan seperti yang Martin disampaikan, Rusia melakukan uji coba ataupun Amerika pernah Hiroshima Nagasaki, atas ketakutan itulah terciptalah itu kesepakatan untuk membuat sehingga nuklir ini memang untuk tujuan damai, untuk tujuan mulia, untuk energi yang keberlanjutan. Nah, mungkin begitu, Bu. Kita berkaca kondisi terkini perang Rusia Ukraina, yang dimana itu para pengamat nasional security masing-masing negara mempunyai ketakutan bahwa Rusia
akan menggunakan senjata itu ketika Amerika dan NATO itu turut campur terlalu dalam urusan ini. Nah, dari pengalaman dan pemahaman analisa Bung Michael, sejauh apa Rusia akan melakukan yang ditakutkan oleh para pengamat keamanan nasional ini? Jadi memang kalau saya pribadi terkhusus ya dengan Rusia, ini saya pikir ini orang yang gentleman karena memang ya kalau bicara dengan kapasitas yang mereka miliki dengan kekuatan militer baik dari senjata nuklir ya Ukraina nggak ada apa-apanya memang kan. Kalau kita berhitung gitu kan, kita bandingkan bagaimana persenjataannya Ukraina sama Rusia, aku pikir Ukraina ini nggak ada apa-apanya loh. Nah, mungkin tinggal tekan tombol seperti kita sering lihat kan meme-meme kan, tekan tombol, mungkin Ukraina lenyap ya kan. Nah, jadi memang ya aku pikir Rusia sangat memegang komitmen mereka untuk nuklir ini sebagai untuk tujuan damai ataupun riset untuk kemajuan teknologi baik sektor kayak pertanian, medis, sehingga ketakutan itu kan tidak terjadi kan. Dan kita pikir sejak awal perang kan itu sudah ditakuti bagaimana perang nuklir ini akan terjadi, tapi kan di saat ini kan tidak terjadi. Nah, malahan itu kan beberapa reaktor nuklir di Ukraina, itu kan tidak ada menjadi sasaran untuk Rusia untuk merusak atau gimana kan. Jadi saya pikir ya kita harus sampaikan juga bahwa Rusia juga menjaga komitmennya kan. Jadi bagaimana ketika mereka menyampaikan di pers untuk menjaga dan terlepaslah yang menjadi titik permasalahan Rusia Ukraina, tapi kita harus sampaikan ya Rusia memegang komitmen untuk nuklir, untuk damai, untuk kemajuan, untuk teknologi ya semacamnya lah. Tadi Bung Michael bilang lebih gentleman. Apakah lebih baik Indonesia ini bekerja sama ketika pengembangan sektor energi nuklir PLTN atau energi thorium itu apakah lebih bagus atau lebih cocok sama Rusia atau negara blok NATO? Tadi Anda bilang lebih gentleman gitu. Ya itu gentleman. Ya berarti kan udah comparison ya, comparison Rusia versus NATO. Kalau Bung Michael bilang Rusia lebih gentleman berarti pembandingin NATO. Gitu. Jadi untuk bicara teknologi, apalagi kan melihat Indonesia dengan politik bebas aktif, aku pikir mau dia Rusia, mau dia Tiongkok, mau US, ya sah saja. Sesuai dengan bagaimana kesepakatan itu yang betul-betul memang menguntungkan kita sebagai negara dan bangsa. Adanya pertukaran teknologi, adanya perbantuan teknologi, ataupun semacam kerjasama dalam ekonomi dalam pembangunannya, itu tidak jadi soal kita bersama sama siapa. Kalau itu memang betul-betul untuk membantu negara dan bangsa kita, termasuk rencana kerjasama yang telah dilakukan dengan perusahaan soal pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun. Nah, jadi begini, jadi memang kalau kita telusuri dari kesepakatan nuklir kita, baik dengan negara-negara, jadi Indonesia kan punya Batan ini sekarang udah mulai bersamberin. Jadi Batan ini Badan Atom Nasional. Ini kita ada di Serpong, di Jogja, sama di Bandung. Jadi yang saya ketahui mereka sudah pernah mengajukan untuk membangun PLTN. PLTN ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi mereka udah sampai untuk menentukan lokasi di mana yang cocok dibangun sudah sampai di tahapan itu. Jadi tinggal tanda tangan presiden untuk ini dilaksanakan, berdiri nih PLTN. Jadi mereka itu sudah kerjasama dengan Rosatom. Rosatom ini kerjasama riset atau kerjasama B2B pembangunan PLTN? Ini kerjasama riset. Karena kan kok bicara tentang B2B untuk bisnis atau pembangunan itu kan, itu sudah tataran antar kepala negara kan, disetujui sehingga terjadi proses pembangunan kan. Jadi sudah untuk kerjasama riset. Jadi Rosatom juga sudah terpercaya karena memang satu-satunya untuk badan atom yang ada di negara-negara luar Indonesia yang bisa punya kapasitas untuk membangun dan juga sudah terbukti dengan mereka membangun di beberapa, kan ada ketakutan Indonesia kan daerah rawan bencana. Jadi Rosatom ini sudah terpercaya untuk membangun PLTN di tempat-tempat bencana. Tidak salah memang kemarin mereka kerjasama dengan Rosatom. Jadi pembicaraan mereka itu sudah titik sampai final karena tinggal teken aja nih untuk mereka langsung bangunkan di Indonesia kan. Sah saja mau Rosatom, mau Tiongkok,
mau apa US, Mau kan kita Tiongkok. bilang sakit ini kan, baru terkait dengan itu kan kita juga bisa melihat bagaimana apa politiknya India, politiknya Turki kan, kan mereka kerjasama untuk bangun apa PLTN ini Iya. kan Rusia Rosatom juga. Ketika apa US tidak memberikan ataupun Tiongkok ya kan bisa mereka pergi ke apa ke Rosatom. Kalau Rosatom tidak memberikan ya masih ada US ataupun Tiongkok yang bisa memberikan fasilitas itu kan, tinggal bagaimana kesepakatan yang bisa semua apa kan menguntungkan toh. Baru dengan apa Torpon yang kita baru ketahui itu kan untuk membangkit listrik dan nuklir karena kan di bubble kata ditemukan thorium. Iya. Saya pikir tidak ada salah juga sama Torpon ini kan, karena memang yang penting semua harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Di mana dia paling menguntungkan ya tidak salah kita berteman sama mereka, bekerja sama. Tinggal ya bagaimana masyarakat sana bisa terbantu dengan terbangunnya PLTN tersebut, baru banyak yang bisa bekerja, banyak yang terbantu dengan apa energi nuklirnya, sehingga kita bisa juga swasembada energi ya toh. Jadi sehingga banyak terbantu, ya, tidak ada yang salah. Jadi tinggal bagaimana arah pemerintah atau negara kita di mana yang memang yang paling menguntungkan untuk bangsa dan negara, begitu Bu. Lalu ini kan rencana dibangun PLTN. Oke, saya sampai titik itu setuju PLTN dibangun. Nah, sampai sekarang kan Indonesia nggak mempunyai sebuah manajemen profesional BUMN yang memang ngurusi uranium thorium sampai sekarang. Menurut Anda perlu nggak ada manajemen profesional yang bagaimana supaya profit oriented dari energi yang dihasilkan dari uranium dan thorium ini? Jadi memang jika kita bicara bisnis dalam PLTN uranium thorium ini bisa dua ruang yang memang bisa dibisniskan. Bagaimana kita untuk melakukan pengayaan uranium dan thorium ini nanti kita buat unit tersendiri, BUMN tersendiri, baru PLTN jadi unit tersendiri, BUMN tersendiri, sehingga nanti ketika produksi uranium thorium ini dijual ini sama PLTN. Iya. Digunakan sebagai bahan bakunya kan. Iya. Ini kan jadi dua entitas bisnis. Iya. Ini kan peluang besar juga kan untuk perekonomian juga kan. Jadi bisa juga dengan cara lain kita belanja uranium sama thorium dari negara lain. Iya. Baru habis itu ketika kita ada untuk kesempatan untuk pengayaan sendiri atau produksi uranium thorium sendiri ataupun belanja, juga ketika PLTN ini berfungsi, ini kan ada limbahnya nanti. Limbah dari nuklir ini kan, uranium sama thorium itu masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan karena memang limbah ini kan pada nuklir kan harus dikelola dengan baik karena kan masih juga mempunyai nilai-nilai radioaktif kan. Tapi bisa digunakan untuk hal-hal lain di berbagai bidang medis atau pertanian, infrastruktur. Jadi sebetulnya ini kompleks banget ini. Ini kalau kita pandang sebagai ekonomi sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Kita pandang sebagai kemajuan teknologi, apalagi bicara tentang ketahanan nasional. Iya. Ketika suatu negara teknologi maju ya, itu kan salah satu indikator untuk dibilang negara maju kan. Iya. Jadi memang terlepaslah itu semua untuk bagaimana kita menjadikan sebagai suatu ekonomi atau bisnis atau kemajuan. Kita juga memang harus bicara tentang bagaimana memang pemerintah ini ya kan kita terhambat ini untuk melakukan pengembangan karena ketika kita masih dengan menyepakati NPT kita nggak bisa melakukan pengembangan nuklir. Jadi memang harus ada suatu tindakan yang yang berani ya, strong leadership gitu pemimpin yang strong leadership harus bisa sampaikan kita keluar dari NPT dari kesepakatan untuk proliferasi nuklir tersebut karena nggak ada untungnya di situ itu. Jadi sejak kita Kenapa India lebih kan? ya India mungkin saya melihat ya sebagai Kita comparison. ya masyarakat Indonesia melihat kan India ini kan berkonflik terus sama Pakistan ya toh. Ya, Baru India secara untuk produksi mineralnya, energinya itu kan sedikit. Baru dia mempunyai banyak penduduk, ya toh. Jadi kan ini butuh banyak energi dan juga untuk pertahanan regional mereka
ya kan? Kapan pun Pakistan bisa menyerang. Ya, Jangan salah, Pakistan punya reaktor nuklir juga. Iya, punya peluru ledak nuklir juga mereka. Iya, jadi mereka tidak melakukan tindakan yang berani. Nah, ya kan? Mereka bangun hulu ledaknya nuklir sampai LTM. Mereka bisa menang Rusia. Mereka keluar dari NPT. Jadi begini, Bung Michael, di Australia dengan AUKUS itu kan sudah diletakkan juga itu udara balistik peluru ledak nuklir. Maka atas nama keamanan nasional, Indonesia juga perlu mempersiapkan dirinya. Ya harus. Itu AUKUS itu. Biar jadi informasi juga kan. AUKUS itu mempunyai ada kapal selam bertenaga nuklir. Jadi ada kapal selam ini kan mempunyai kapasitas menyelamnya berapa jam, Iya. berapa hari toh. Iya. Sehingga dia mau tidak mau harus naik ke daratan kan, sehingga bisa terdeteksi. Iya. Nah, jadi kalau dia punya bertenaga nuklir, dia bisa hampir berbulan-bulan di bawah laut tanpa terdeteksi. Iya. Jangan-jangan tiba-tiba nanti kita pada suatu waktu rupanya di bawah Indonesia ini semua udah kapal selam nuklir tinggal diledakan kan. Iya. Nah, bisa turun semua ini, jatuh ke bawah kan, pulau-pulau ini kan. Iya. Nah, itu maksudnya India sudah sangat preventif Iya. dengan keluar dari NPT dan kita kembangkan teknologi kita. Masyarakat kita butuh energi, baru pertahanan kita di regional. Ya kalau kita punya nuklir, emang siapa yang berani? Yang berani lagi kita ada negara klaim-klaim budayanya kalau kita punya nuklir? Ya kan enggak kan, tinggal tekan tombol kan mungkin ya. Semoga Selesai. pemimpin ke depan itu mempunyai sifat strong leadership. Ya, itu yang paling penting. Strong leadership untuk keluar dari NPT, kita bangun hulu ledak nuklir, kita bangun PLTN, kita punya senjata nuklir, kita punya energi yang berlebih, kita jual energi, kita punya banyak rudal balistik. Saya pikir tidak ada lagi yang berani untuk berpaling sama Indonesia. Mungkin semua akan semua datang masuk ke Indonesia, menjadi berteman sama kita, sehingga kita bisa menjadi masuk ke ketiga besar kekuatan dunia kan, untuk cita-cita kita, pendiri bangsa kita toh. Iya. Nah itu dia, jadi masa kita belum kemarin ke belakang, kita berani melawan siapapun ya kan. Inggris kita linggis, Malaysia kita giling ya kan. Nah, jadi pikirku harus kita menunggu pemimpin yang strong leadership untuk bisa mewujudkan ketahanan energi, ketahanan nasional, sehingga masyarakat juga kita sejahtera dengan teknologi, baru kita secara pertahanan bisa mumpuni baik di regional maupun di global. Nah, jadi keluar pun dari NPT dan sanksi. Jadi sampai hari ini India tidak mendapatkan sanksi karena dia keluar. Katanya embargo apa tidak ada kan? Iran, Pakistan, India, Iran kan keluar kan? Itu Pakistan sampai sekarang tidak menyatakan tidak mempunyai hulu ledak nuklir, tapi kan itu kan bisa diketahui ketika kita melakukan uji coba nuklir kan pasti ada getaran sistemik Gempa buatan. Ya, jadi kan itu kan tercatat ketika kita melakukan pengecekan dengan ada itu teknologi di BMKG kan untuk ngecek ada di kekuatan nggak tektonik atau semat gitu kan. Itu kan terdata dan itu sangat konsisten yang getarannya. Jadi itu tidak lain pasti untuk uji coba nuklir. Nah, jadi Jangan-jangan sama kayak Amerika uji coba nuklir di bawah tanah ya? iya, jadi itu yang daerah terbatas itu kan. Iya. Jadi itulah kita menunggu memang. Hari ini kan kita melihat presiden terpilih bicara pertahanan, tapi kan kalau konvensional buntung juga. Satu peluru itu satu orang loh. Iya, betul. Iya kan? Iya. Belum lagi kita bicara ke perang biologi atau hybrid warfare lah. Hybrid warfare ya. Nah, kan satu virus bisa satu kota lumpuh. Ya itu ke depan. Jadi nuklir. Kita lihat Hiroshima Nagasaki. Iya, menurut warfare. Hari ini Rusia punya sar bomba yang lebih besar dari Hiroshima Nagasaki yang atomnya Amerika itu. Mereka masih bertahan. Iya, sar tapi kan bomba. siapa yang berani melawan Rusia? Tinggal kirim aja sar bomba. Iya, nggak usah Rusia, kalau Korea Utara aja nggak berani. Nah, itu makanya. Jadi aku pikir kita menunggu lagi bagaimana ke depan, apakah ini menjadi suatu wujud untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga kerinduan kita untuk bangun PLTN ataupun kita untuk menuju ke senjata nuklir. Nah, ini kan ke depan kok bisa terwujud, saya pikir ini salah satu pilihan terbaik ataupun kesepakatan terbaik ataupun suatu cita yang 2045 Indonesia Emas itu menjadi salah satu estafet menuju ke sana. Baik, terima kasih Bung Michael atas waktunya.